Qawaid fiqhiyah, yakni mengenal fikih di dalam Islam, bagaimana ulama sampai beristimbat kepada sebuah hukum. Yang pertama perlu diketahui, di dalam Islam terdapat 5 hukum. Ini dulu, yaitu apa? Wajib, tayyib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib ada bahasa lainnya fardu, maknanya huwa-huwa, sama, kecuali sebagian golongan seperti pengikut Al-Imam Hanafi, ya, Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit rahimahullah, yang membedakan fardu dengan wajib. Mereka berkata fardu adalah yang kewajibannya sangat ditekankan baik oleh Al-Quran dan Sunnah. Adapun wajib adalah yang tidak, penekanannya tidak sebesar itu. Ini mereka doang yang membedakan. Namun kebanyakan ulama mengatakan fardu dan sunnah, fardu dan wajib dia juga sudah, ya. Amalan-amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba maka dia mendapatkan keutamaan yang besar, dan apabila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Mulai selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah adalah, bahasa lainnya ada juga, ada mustahab, ya, mandub. Bahasa-bahasa para ulama untuk menekankan hal ini, yakni hal, amalan-amalan, ya, hal-hal yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, namun tidak dilakukan pun tidak juga mendapat dosa, namun merugi, ya. Kemudian masuk ke mubah. Mubah adalah titik netral, yakni tidak ada larangan dan tidak ada perintah pada hal tersebut. Mubah adalah al-aslu fil asya. Al-aslu fil asya maknanya hukum asal atau hukum inti dari segala hal itu mubah. Nanti ini yang akan kita jelaskan. Kemudian mulai turun lagi derajatnya sampailah makruh. Makruh ini apa-apa yang mulai ada larangannya, ya. Namun larangannya tidak begitu keras, tidak juga sampai seseorang dosa apabila melakukannya. Masuklah ke haram, apa-apa yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila seseorang melakukannya dia mendapatkan dosa. Tayyib. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala hal pada hukum asalnya itu ibahah, maknanya mubah, boleh, netral, oke? Tidak dilarang, tidak juga diwajibkan pada dasarnya nih. Segala hal pada awal dasarnya, hukum asalnya adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang merubahnya, oke? Apabila ada dalil misalnya mengharamkannya, melarangnya, maka hal yang tadinya mubah ini berubah menjadi terlarang. Nanti larangan ini kadarnya bisa sampai derajat haram atau mungkin sampai derajat makruh saja. Contohnya, misal minum sambil berdiri, oke? Mubah dasarnya boleh. Namun ternyata ada dalil yang melarang. Rasulullah SAW berkata yang maknanya la yashrabanna. Di sini ada TK rupanya. Ada taman kanak-kanak di Al-Muhajirin. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Adalah sebuah larangan. Tadinya mubah, mulailah terlarang. Karena apa? Datangnya sebuah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nahyu yufidu tahrim. Yang namanya larangan ini memberi makna, memberi nilai keharaman pada awalnya. Yang namanya dilarang, namanya larangan, ini memberi makna keharaman, terlarang. Maknanya apabila larangan tersebut dilanggar, seseorang mendapatkan dosa. Baik. Nah, dilaranglah oleh Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Jadilah posisinya diharam. Namun ternyata ada dalil lain lagi yang meringankan larangan ini tidak sampai titik haram. Misalnya hadisnya
Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di mana dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum dari tempat minumku sambil berdiri, kemudian aku lihat di mana tempat minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipotongnya dan disimpannya tempat bekas nempelnya bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ini orang tuanya kemana? Baik, kita kembali ke materi kita. Ketika tidak ada dalil yang memalingkannya dari keharamannya, maka dia tetap pada posisi haram. Contoh, maisir misalnya, mengundi, judi, segala sesuatu pada hukum dasarnya boleh, mubah. Oke, berarti judi boleh. Cuman ternyata datang dalil yang melarang judi, ya. Innamal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu jauhi. Oke, ini udah mulai sebuah larangan. Berubahlah dia tadinya dari boleh menjadi terlarang, jadi haram. Baik. Dan tidak ada dalil yang memalingkannya dari haram ini ke derajat makruh, maka tetaplah dia di posisi haram. Ya, inilah kenapa sesuatu bisa menjadi haram, kenapa sesuatu bisa menjadi makruh. Ya. Begitupun yang wajib. Ketika tadi kaidahnya adalah an-nahyu yufidut tahrim, larangan memberi makna pengharaman, maka al-amru, perintah, yufidul wujub, memberi makna kewajiban. Maknanya sesuatu apabila diperintahkan oleh syariat, oleh nas, oleh Al-Quran atau sunnah, maka langsunglah dia sampai, ya ini berubah, posisinya tadinya boleh, hanya sebatas boleh, menjadi wajib. Kecuali nanti ada juga dalil yang memalingkannya dari kewajiban. Turunlah dia derajatnya dari wajib menjadi mustahab misalnya. Oke? Contohnya, ya, di mana disunnahkan apa-apa yang Rasulullah SAW sunnahkan, apa-apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari fi'liyahnya, pekerjaan-pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak? Jadi perintah dan larangan kelak tidak juga selalu Rasul berkata perintah, larangan. Tidak. Hal ini disimpulkan oleh ulama dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, kutiba alaikumus siyam, ditulis, kutiba yakni ditulis, artinya ditulis atas kalian untuk berpuasa. Ada nggak kata-kata perintah di situ? Nggak ada. Cuman dapat difahami dari gaya Allah berbicara di dalam ayat-ayat yang lain. Kutiba di sini maknanya diwajibkan atas kalian berpuasa. Baik, ada nggak perintah di situ? Nggak ada perintah, cuman Allah bilang hal tersebut diwajibkan, maka jadilah perintah bagi kita untuk berpuasa, yakni Ramadan. Tidak ada yang memalingkannya dari kewajibannya, maka jadilah hal tersebut wajib. Baik. Ketika sebuah perintah ada dalil yang memalingkannya, maka berubahlah perintah tersebut yang telah diperintahkan dari wajib turun derajatnya menjadi mustahab, menjadi sunnah. Ya. Baik, sampai situ dulu. Faham?